Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Manisnya Ilmu. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan analisis nilai untuk peserta didik kita, baik pada jenjang sekolah menengah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang guru ataupun dosen untuk menentukan capaian belajar peserta didiknya, ya, selama satu semester. Ya. Di video kali ini, ya, kita akan ditunjukkan bagaimana melakukan analisis nilai yang objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mahasiswa ataupun peserta didik kita puas dalam capaian belajarnya. Pertama-tama kita akan membuat desain dari penilaian itu sendiri. Pertama di sini kita akan membuat bagian kepala dari penilaian kita, ya. Kita setting kertasnya dulu, ya. Sambil diperhatikan untuk setting kertas kita pilih legal, ya. Untuk margin ini disesuaikan dengan kebutuhan. Header kita kosongkan saja. Oke, ya, seperti tampilannya. Sini kita buat yang namanya mata kuliah. Kita bikin di sini apa dulu? Kira-kira prodi, program studi, ya. Program studi mata kuliah garing SKS pendidikan ekonomi. Di sini kita bikin dosen pengampu. Semester.
Dr. M. Wahyu. Rataan merge center ya, kita gunakan fungsi dari merge and center ya. Universitas Bangsa Maju Merdeka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun akademik 2020-2021. Program studi pendidikan ekonomi, mata kuliah pengantar akuntansi 1, 2 SKS. Dosen pengampu Dr. Muhammad Wahyu Ramdhani MPD, semester 2. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya setting dari penilaian itu sendiri. Nama mahasiswa, sinonim, penilaian, sumber penilaian, kita buat sumber penilaian, sumber yang pertama kita buat presentasi 15, tugas presentasinya 25, terus apalagi UTS presentasi 25, UAS dengan presentasi 35%. Ya, nilai akhir
pengerjaan kita bisa geret, yaitu dengan menunggu keluarnya tanda plus seperti ini ya. Tarik ke bawah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi dari masing-masing ya, yaitu dengan membuat suatu formula yang dengan formula tersebut akan menganalisis nilai masing-masing mahasiswa berdasarkan sebaran dari sumber penilaian, yaitu absensi 15, tugas 25, UTS 25%, dan UAS 35%. Tentunya ini berdasarkan dari kebijakan masing-masing universitas atau dari fakultas ya. Nah, bagaimana caranya ya untuk membuat nilai angka ini, yaitu kita akan membuat suatu formula secara manual, yaitu sama dengan ya, kolom baris 11D ya, kolom D ya, dikali 15 D10 fungsi string dibagi 100 ditambah kolom baris B 11 dikali kolom baris E 10 fungsi F4 sebagai pemberi SX string dibagi 100 ditambah kolom F baris ke-11 dikali kolom F baris ke-10 yaitu 20%, F4 sebagai fungsi string. Fungsi string ini dimaksudkan untuk nanti pada saat kita akan mengcopy rumus ini tidak akan mengubah posisi dari nilai atau dari fungsi yang kita berikan tanda string atau tanda absolute, tambah kolom G baris ke-11 dikali kolom G baris ke-10 fungsi string dibagi 100. Ini artinya adalah ya, ini artinya berapapun jumlah ya, penilaian dari absensi itu kan 15%. Nah, kira-kira 15% itu misalkan siswa kita masuk 100 kali ya, full atau dia rajin ya. Nah, kira-kira nilainya itu 15 poin. Selanjutnya dari nilai ini ya, kita geret ke bawah ya. Terus untuk huruf ini berdasarkan kita akan menggunakan logika if ya. Logika if yang mana logika if ditujukan untuk memberikan kriterium dari angka-angka tersebut. Misalkan dari kriteria ini ya, kita buat kriteria dulu, kriteria penilaian lebih dari 81, lebih dari 71,
lebih dari 56 dan kurang dari 55 itu adalah A, ya, kriterianya B, C, dan D. Ini masih kriteria lulus, ya. Keterangannya keterangan lulus. Nah, sini tidak. Nah, berdasarkan kriteria ini, ya, berdasarkan kriteria yang telah kita buat ini, di sini kita akan kita jadikan sebagai patokan, sama dengan, ya, if, kita ketik if dalam kurung, buka kurung, H11 sama dengan kosong, ya, sama dengan 0, if H11 lebih dari atau sama dengan 81, maka nilainya A. If buka kurung H11 lebih dari atau sama dengan 71, ini batasannya itu adalah B. If H11 lebih dari atau sama dengan 56, itu diperhatikan teman-teman, ya. Kebetulan pada laptop saya ini menggunakan koma, ya. Belum tentu, ya, di laptop atau di komputer teman-teman menggunakan koma, bisa jadi menggunakan titik koma, yaitu yang diperhatikan. Kriterianya, keterangannya adalah C, dan if kurang dari atau sama dengan 55 itu adalah nilainya D, ya. Tutup kurung 1 2 3 4 5. Enter. Kita tarik ke bawah. Thread. Nah, kalau dia H11 itu nilainya 0, maka keterangan nilai pada huruf itu kosong, ya. Selanjutnya kita akan membuat keterangan dari nilai ini, apakah mahasiswa bersangkutan lulus atau tidak lulus. Tentunya dalam kasus ini kita akan menggunakan fungsi logical if lagi, ya. Fungsi, kita tulis dulu, fungsi logical if.
Oke, selanjutnya di sini kita buat seperti yang tadi, sama dengan ketik if, ya, buka kurung H11, ya. Jika H11 sama dengan 0, maka keterangannya itu kosong. Caranya ialah tanda petik 2 spasi petik koma, ketik if lagi, buka kurung, ya. Kita lihat dari sini, ya. Jika H11 lebih besar atau sama dengan 56, itu keterangannya lulus. Dan apabila karena kriterianya cuma 2 lulus dan tidak lulus, kita cukup membuatnya seperti ini. If H11 lebih dari atau sama dengan 56, dari yang ini mahasiswanya lulus. Apabila kurang, ya tidak lulus. Nah, dari masing-masing fungsi kita sudah membuat. Tugas selanjutnya sebagai dosen, ya, kita akan menginput nilai dari masing-masing mahasiswa kita berdasarkan sumber penilaian yang ada, yaitu absensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, mahasiswa atas nama misalkan Joni, Beni, Tono, Jono, Peri, Viral, ya, namanya Viral, Gempa juga namanya, Surti, Senta, ini Bentar, dan Kokar. Nah, sekarang silahkan diperhatikan pada video ini. Misalkan sekarang si Joni, ya, Joni adalah masuk kategori absensinya, ini kan nilainya maksimal, ya, poinnya maksimalnya itu adalah 15. Seandainya jika Joni masuk, ya, dengan persentase 85%, maka nilainya adalah 12,8. Dengan penilaian seperti ini memungkinkan nanti mahasiswa akan melihat semua aktivitas yang pernah dilakukannya di kampus, ya, di universitas. Selanjutnya, ya, untuk tugas 80%, untuk UTS 75, terus untuk UAS misalkan dia mendapatkan 88. Nah, maka nilai akhir dari si Joni ini adalah 82,3, masuk kategori dengan nilai huruf A, keterangannya lulus. Hal ini akan memungkinkan mahasiswa apabila nilai ini sudah jadi ditempel di mading, maka mahasiswa langsung melihat, ya, hasil capaian belajarnya selama 1 semester.
dan memungkinkan mahasiswa itu juga akan merasa puas dengan penilaian seperti ini. Itu berdasarkan dari kerajinannya. Misalkan kita ambil contoh si Beni ya, masuk kurang dari 50%, 45% misal. Tugas pernah dia ya poinnya misalkan 50. Untuk UTS dia tidak ikut dan UAS dia mendapatkan 75. Nah, maka dalam kasus ini si B ini tidak lulus ya, karena ini ada nilai, karena semua kriteria penilaian dari absensi, tugas, UTS, UAS, kalaupun UAS ujian akhir semester B ini mendapatkan 75, tapi hanya karena kriteria yang kita gunakan ini 35%, maka Joni tidak bisa lulus pada mata kuliah ini ya. Absensi 45, mungkin dia masuk di sini sekitar 5 kali lah. Masuk 5 kali, setelahnya dalam jumlah total kehadiran 14 kali, kalau dia masuk hanya 5 kali, ya itu 5 kali 5 45. Poinnya 45. Untuk tugas, misalkan tugas di semester ada 10 yang dikumpulkan 5 kali ya, misalkan dia akan diberi 50 poin. Untuk UTS 75. Untuk UTS dia tidak ikut, nilainya 0, dan UAS dia ikut dengan nilai 75. Apabila masing-masing nilai ini kita jumlahkan berdasarkan perhitungan secara otomatis tadi, maka nilai akhir Beni mencapai total 45,5 dengan kriteria huruf D. Keterangannya adalah tidak lulus ya, seperti ini. Inilah cara singkat bagaimana seorang pendidik atau guru dalam suatu instansi memberikan atau melakukan nilai yang akuntabel ya, yang nilai yang bisa dipertanggungjawabkan, nilai yang bisa diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati di awal perkuliahan dimulai. Misal pada kasus contoh ini absensi 15%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 35%. Apabila hal ini sudah kita sampaikan di awal perkuliahan, maka insya Allah mahasiswa akan memahami semua kewajiban-kewajiban yang akan dipenuhi apabila ingin mendapatkan nilai yang memuaskan. Sebaliknya, mahasiswa yang malas ya, mengikuti perkuliahan dengan penyampaian kesepakatan sumber penilaian yang tadi, maka jelas mahasiswa tersebut tidak bisa melakukan pengajuan perbaikan nilai, kendati pun dia memberikan alasan-alasan yang beraneka ragam, tapi berdasarkan catatan dosen tersebut dia masuk kategori ya mahasiswa malas ya, tentunya dia tidak bisa lulus pada masa kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Sekian tutorial melakukan analisis nilai akhir. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk mahasiswa, agar lebih meningkatkan efektivitas dan aktivitas belajarnya selama mengikuti perkuliahan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.